Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan dilapangkan rezekinya, amin. Dan juga nih, semoga kita semua satu keluarga dijauhkan dari COVID-19 ya, amin ya Allah. Nah, kali ini aku itu mau saving challenge, jadi tantangan menabung 1 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Sebelum kita menjalankan saving challenge, tantangan menabung 1 juta dalam 1 bulan, kita harus memperhatikan sangat untuk hal-hal seperti ini. Aku sendiri dulu juga nggak pernah ya mikirin hal-hal sepele seperti ini. Kalian sering nggak ngeluarin uang kecil untuk sekedar beli boba, junk food, atau sampai rela ngeluarin uang yang lumayan besar hanya sekedar untuk fashion seperti baju, sepatu, tas, dan hal lainnya yang membuat kita senang dan bahagia. Atau semisal kalian hobi belanja online tapi selain kebutuhan pokok ya, coba deh yuk kita total sama-sama sebagai renungan berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk membuat diri kita bahagia sesaat. Bener nggak? Cuman bahagia sesaat. Pasti akan shock dan ya akan ada penyesalan di akhir. Selalu ada banyak pilihan di dalam hidup ini, mau senang di masa muda atau di masa tua. Bolehlah kita menikmati itu semua, seperti belanja junk food, boba, minuman kekinian, atau belanja fashion. Tapi supaya sukses menabung, jangan melakukannya tiap bulan ya. Kita harus pintar-pintarnya untuk membedakan antara prioritas kebutuhan atau keinginan. Di sini aku menuliskan beberapa kalimat motivasi dalam menabung supaya kita lebih terpacu lagi. Semoga aja salah satu dari 5 kata motivasi ini ada yang bikin kita bisa terbiasa dengan menabung ya. Dan motivasi yang pertama yaitu jangan kita hemat di saat terdesak, hematlah ketika masih ada. Nah, buat yang sering-sering boros nih ketika akhir bulan, kalian sering nggak dapetin isi dompet hanya beberapa lembar aja? Tapi tanpa kalian sadari, kalian itu bisa loh ngaturnya. Kalian bisa mencukupkan uang itu sampai akhir bulan, sampai nunggu gajian. Bener nggak? Jadi mulai sekarang kita lebih utamakan menabung ya daripada kita membelanjakan hanya untuk bahagia sesaat. Kata motivasi yang kedua yaitu masa depan adalah untuk mereka yang menyiapkan hari ini. Bahkan semua orang yang sukses, mereka itu berawal dari pintarnya mereka menyimpan uang, lalu mereka gunakan untuk investasi. Jadi mumpung kita masih muda, kita harus bisa ya untuk menabung dan semangat lagi untuk menabung dan menabung. Kata motivasi yang ketiga yaitu jangan menabung yang tersisa, tapi habiskanlah yang tersisa setelah menabung. Tapi pada kenyataannya untuk orang-orang yang boros, terutama aku dulu juga boros banget ya, aku itu malah gak ada yang tersisa. Nah gitu gimana dong kayak gitu. Jadi kita itu harus termotivasi dari sekarang, jangan sampai uang kita itu benar-benar habis. Selalu mengandalkan gaji di awal bulan, selalu menunggu, menanti, bahkan itu akan berlangsung ketika kita nggak berubah sama sekali. Kita akan merasa kaya di awal bulan dan akan merasa miskin di akhir bulan, dan itu nggak menyenangkan sama sekali ya. Ada banyak hal yang menyebabkan orang untuk menabung. Ada yang karena terbiasa dari kecil, dia diajarkan oleh orang tuanya untuk menabung. Ada yang ingin membeli barang impiannya. Ada juga yang ingin mencoba merubah kebiasaannya karena merasakan gak enaknya gak punya uang. Nah ini aku salah satu alasanku ya. Aku tahu rasanya gak punya uang dan itu tuh gak enak banget. Makanya aku tuh bener-bener pengen ngerasain rasanya bisa nabung. Terutama ini karena aku sudah ada tanggungan anak, jadi aku tuh ingin sekali menyimpan uang untuk anak-anakku besok. Dan yang terakhir nih, ada juga orang yang dia benar-benar ingin di hari tua hanya duduk santai dan bahagia menikmati kerja kerasnya selama di masa muda. Kalian akan milih di versi yang mana? Dan kata motivasi yang keempat yaitu sisihkan sedikit uangmu untuk masa depan agar di masa depan kamu tidak tersisihkan karena uang. Nah ini itu
pas banget ya untuk yang susah banget untuk menabung. Sisihkan sedikit aja uang kamu. Bayangin berapa banyak yang akan kamu kumpulkan selama ya minimal 20 tahun ke depan. Sedikit aja, 5.000 nggak apa-apa, 10.000 atau 15.000, atau dari hanya sekedar uang koin yang kamu masukkan ke dalam celengan. Kamu akan nggak nyangka berapa banyak uang yang akan kamu kumpulin selama ini, dan itu tuh berarti banget untuk masa depanmu. Akan lebih baiknya lagi kalau kamu bisa memanage uang dengan ada target-target menabung seperti ini, yaitu challenge 1 juta per bulan, atau dari angka terkecil dulu, semisal 100.000 per bulan. Itu lumayan loh, bisa banget kita pakai uang itu untuk THR hari raya. Dan ini kata motivasi yang kelima, yaitu yang terakhir, adalah ketika sudah tua tidak kuat untuk bekerja, dengan menabung akan memenuhi kebutuhan kita di hari tua. Ini benar banget kan, pasti semuanya setuju. Karena kita kalau sudah tua, kita itu sudah waktunya untuk beristirahat. Kita tidak akan kuat secara fisik untuk bekerja lagi. Jadi siapkan semuanya, perlu matang-matang di hari muda. Semoga salah satu di antara 5 motivasi ini bisa benar-benar bikin kita mencintai nabung ya. Bayangin berapa banyak uang yang bisa kita kumpulkan dan berapa banyak manfaat yang akan kita dapatkan dengan kita menabung, baik di hari ini, esok, maupun di hari tua. Karena tidak ada pepatah yang bilang kalau menabung itu merugikan. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah, ini aku mau jelasin dulu challenge tantangan menabung 1 juta untuk 1 bulan. Ada nggak beberapa yang berpikir, wah banyak banget sih 1 juta, aku nabungnya dapat uang dari mana, bulanan aja kurang. Sebenarnya masih banyak faktor lain ya yang membuat seseorang itu susah menabung, seperti yang tadi dia bingung uangnya dapat dari mana, sedangkan untuk bulanan dia kurang. Atau ada juga yang masih muda sudah menjadi tulang punggung keluarga, atau ada juga yang harus memiliki hutang dan harus menyelesaikannya. Semua permasalahan ini bisa kita atasi dengan kita menekankan niat, bagaimana dan seberapa besar niat kita untuk menabung. Selalu ingat bahwa menabung bisa dimulai dari hal kecil, bahkan dari koin pun kita bisa untuk menabung. Tantangan menabung 1 juta ini aku buat dari nominal yang sangat kecil seperti ini, yaitu dari uang 5.000, supaya membangkitkan rasa percaya diri bahwa yakin pasti bisa. Yuk langsung aja kita bikin tabelnya. Semangat, 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 pasti bisa nabung 1 juta dalam 1 bulan. Yang pertama aku bikin dulu untuk tabelnya ya. Ke bawahnya 7 baris dan ke samping 10 baris. Nah, di sini itu setelah diisi nominalnya, kalian itu terserah ya mau mengurutkan menabung dari angka 5.000 dulu, atau dari angka 10.000, atau 20.000 dan 30.000. Pokoknya uang yang kalian pegang saat itu, yang ada saat itu, kalian cepet-cepet tabungin berapapun nominalnya, sesuaikan dengan angkanya, lalu kalian bisa coret. Untuk penyimpanan uangnya kalian bisa gunain apa aja ya, bisa pakai amplop atau bisa kayak ini aku sisa cookies gitu ya, aku pakai lagi. Misal nggak punya, kalian juga bisa kok pakai botol aqua bekas, itu bisa kepake banget karena aku itu aqua bekas di rumah aku pakai untuk simpan koin-koin. Nah, setelah masuk uangnya jangan lupa kalian selalu asir ya, jadi kita tahu yang masuk berapa dan yang belum masuk itu berapa yang harus kita kumpulkan, seperti ini. Untuk teman-teman yang baru nyobain challenge 1 juta ini, semisal kalian gak sampai 1 bulan bisa 1 juta, kalian gak apa-apa ya. Udah, kalau untuk pemula itu bisa kesimpan 200, 300 atau lebih, itu udah bagus banget, udah lebih dari bagus untuk kita yang lagi pengen banget ngerasain hasilnya menabung atau lagi belajar menabung. Menabung ini benar-benar menyenangkan teman-teman, beneran kalian harus nyobain. Ingat ya, berapapun uangnya itu sangat berarti sekali, walaupun itu hanya sebuah koin. Semangat, kalian bisa, aku aja bisa, pasti kalian lebih bisa. Sekian ya
ya teman-teman, video aku tentang saving challenge 1 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman yang udah mampir di channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi untuk upload video setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum.